Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, salah satu bumbu utama yang akan kita gunakan adalah bawang putih. Di sini saya menggunakan sebanyak 7 siung. Kemudian ini bawang putihnya kita iris-iris aja kecil-kecil seperti ini. Kemudian tidak lupa saya gunakan bawang merah ini sebanyak 9 siung. Sama untuk bawang merahnya ini juga akan kita iris-iris atau kita potong-potong kecil-kecil seperti bawang putih. Selanjutnya saya gunakan daun seledri. Ini tadi saya gunakan sekitar 5-6 batang daun seledri, tapi kita khusus ambil daunnya aja ya teman-teman. Jadi untuk batangnya itu nggak kita pakai agar nanti dia lebih mudah untuk menyatu dengan bahan lainnya. Nah, ini daun seledrinya kita potong kecil-kecil seperti ini. Oke, daun seledrinya juga udah selesai. Kemudian ketiga bahan ini kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita akan membuat bumbu halusnya. Kita gunakan satu ulekan. Kemudian masukkan tadi potongan atau irisan bawang putih dan bawang merah. Selanjutnya saya tambahkan kaldu ayam sebanyak 2 sendok teh. Kemudian agar gurihnya lebih berasa saya tambahkan setengah sendok teh MSG dan juga setengah sendok teh lada bubuk. Serta saya tambahkan ketumbar bubuk sebanyak 2 sendok teh. Oke teman-teman, ini akan kita haluskan atau kita ulek dulu. Nah, jika tekstur bumbunya udah seperti ini udah cukup. Kemudian di sini kita akan tambahkan 1 bungkus santan instan, ini beratnya 65 ml, kita gunakan semuanya. Kalau nggak punya stok santan instan juga bisa menggantinya dengan stok santan biasa ya. Sama banyaknya 65 ml, kita habiskan semuanya. Kemudian tidak lupa saya tambahkan 1 butir telur ayam, ini kita gunakan putih dan juga kuningnya. Selanjutnya saya tambahkan air putih, ini untuk pertama-tama kita cukup tambahkan sebanyak kurang lebih 50 ml aja airnya. Kemudian ini akan kita ulek kembali, kita satukan semua bahannya ya teman-teman sampai benar-benar tercampur rata, terutama telurnya. Jadi telurnya itu bagian putih dan kuningnya harus padu tercampur merata dengan bahan lainnya. Oke, jika udah seperti ini udah cukup. Kemudian di sini saya akan menambahkan margarin sebanyak kurang lebih 2 sendok makan. Nah, untuk margarinnya ini saya gunakan yang merek Palmia Royal karena di dalam margarin ini ada kandungan butternya. Jadi selain rasanya enak, nanti aromanya akan jauh lebih harum. Ini sama, kita satukan semua bahannya. Kemudian di sini saya juga menambahkan soda kue atau baking soda sebanyak 1 sendok teh. Ini manfaatnya nanti bikin adonan dari kue yang kita bikin itu dia lebih renyah, kemudian gak mudah untuk lemun atau demun. Nah, inilah dia manfaatnya ya. Jadi nanti gorengan kita itu lebih crunchy dan renyah. Oke, untuk bumbunya udah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan ambil satu wadah yang lebih besar. Kemudian kita tambahkan tepung terigu. Ini saya gunakan yang protein sedang sebanyak kurang lebih 500 gram. Kalau mau pakai yang protein tinggi juga boleh. Kemudian kita masukkan dulu tadi potongan atau irisan daun seledri. Jadi semakin banyak daun seledri yang kita gunakan akan semakin harum dan semakin lezat juga ya kue yang akan kita bikin. Nah, ini kita aduk dulu, kita campurkan daun seledrinya agar menyebar secara merata ke setiap bagian tepungnya. Oke, jika udah tercampur seperti ini, barulah selanjutnya kita masukkan tadi bumbu halus. Nanti semua bumbunya akan saya tulis di bagian deskripsi ya. Nah, ini aroma bumbunya juga harum banget, ditambah aroma daun seledrinya juga harum. Jadi dijamin ini tuh cemilan yang sangat enak dan juga pasti disukain sama anggota keluarga. Nah, ini kita aduk dulu, kita satukan, boleh gunakan sendok untuk meratakannya. Nah, kalau udah seperti ini adonannya, kita harus cuci dulu tangan, kemudian kita boleh gunakan tangan untuk mengadonnya agar nanti hasilnya tuh lebih merata dan adonannya itu jadi lebih kalis ya teman-teman. Nah, ini kita adon dulu pakai gunakan tangan, nanti kita rasa teksturnya. Nah, ini karena masih agak keras dan dia belum menyatu semuanya. Oleh karena itu kita tambahkan dulu air. Jadi di sini untuk airnya kita gunakan kurang lebih sebanyak 70 ml. Nah, fungsinya ini untuk menyatukan semua adonannya agar nanti dia menjadi satu ya. Nah, ini udah enak dibentuk. Oke teman-teman, nah ini hasilnya seperti ini. Jadi adonannya itu pas. Jadi penggunaan airnya itu kurang lebih sebanyak 120 ml ya. Yang pertama 50, kemudian 70 ml. Sekarang kita sediakan satu talenan yang besar.
Kemudian kita ambil tadi adonannya, jadi adonannya ini pas banget, teksturnya juga enak untuk kita potong. Nah di sini kita cukup gunakan gunting aja, jadi kita nggak perlu gunakan cetakan. Nah caranya gampang banget, bagian yang akan kita gunting tinggal kita sedikit agak pipihkan agar dia nggak terlalu tebal. Nah seperti ini. Jadi kue ini tuh viral ya teman-teman, namanya kue gunting atau stik bawang gunting. Jadi caranya tuh gampang banget, kita nggak perlu gunakan lagi cetakan, cukup kita gunakan gunting seperti ini. Dan ini pengerjaan sangat cepat. Untuk 500 gram adonan ini atau 500 gram tepung yang kita gunakan, saya hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk mengguntingnya. Nah ini aromanya harum sekali, dan untuk teksturnya juga enak untuk kita gunting. Ini dijamin nanti hasilnya tuh enak, kemudian nggak keras ya, dan juga pastinya crunchy atau renyah. Oke, ini kita selesaikan semuanya. Nah dapatnya segini ya teman-teman. Untuk 500 gram tepung, untuk adonannya kita dapat kurang lebih 650 gram. Oke, sekarang siap untuk kita masak. Gunakan minyak yang cukup banyak karena di sini saya akan melakukan 4 kali penggorengan. Kemudian kita biarkan dulu sampai minyaknya panas. Nah di sini kalau udah panas langsung kita masukkan tadi potongan-potongan stik bawangnya. Nah saat penggorengan ini jangan gunakan api besar ya, alias kita gunakan api sedang atau agak lebih sedikit kecil agar dia nggak mudah hangus. Jadi nanti dia matangnya benar-benar sampai ke dalam. Nah ini pastikan adonannya itu kita angkat-angkat terus kayak gini untuk memisahkannya agar nggak saling nempel. Nah seperti ini. Ketika kita menggoreng juga harus sering diaduk-aduk ya teman-teman, agar nanti dia matangnya tuh merata. Nah ini aromanya Masya Allah harum sekali. Nah misalnya dia udah mulai nggak berbuih lagi minyaknya, menandakan stik bawangnya udah matang, ini udah renyah. Nah ini warnanya lebih coklat ya, agak kecoklatan. Kalau kamu lebih muda dari ini juga boleh. Yang penting nanti kamu rasa aja, kalau dia udah crispy, udah bisa dipatahin, itu pertandanya dia udah matang dan udah renyah. Nah, di sini untuk 650 gram adonan, kita menggorengnya cukup 4 kali aja. Nah, ini dia teman-teman hasil dari stik bawang gunting. Ini udah jadi semuanya. Kemudian kita akan rasa ya. Pertama-tama kita akan tes dulu. Nah, ini renyah banget. Jadi dia nggak keras sama sekali. Nah saat menggorengnya jangan terlalu kecoklatan, cukup seperti ini. Jadi rasanya juga enak ya, nggak hangus sama sekali. Dan rasanya tuh rasa bawang serta aromanya harum dan ini sangat gurih. Ini crunchy sekali, tinggal teman-teman nanti kalau mau lebih awet, kamu bisa simpan ke dalam wadah tertutup atau dalam toples. Buat kamu yang sudah menonton video ini, terima kasih ya. Jangan lupa coba di rumah. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum.